warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan juga adik-adik calon peserta didik baru. Selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Cipendei. Podcast yang membahas semua tentang dunia pendidikan. Dan sekarang kita akan mendengar nih adik-adik semua, mendengar testimoni untuk calon peserta didik baru, maksudnya supaya kalian lebih yakin bersekolah di SMK Negeri 1 Cipendei. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu yang begitu luar biasa, siswa dari SMK Negeri 1 Cipendei tentunya. Dan inilah Fiona. Hai. Oke, Fiona, apa kabar? Baik Ibu. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga sayang. Oke, Fiona coba perkenalkan dulu ke adik-adik semua dan juga ayah bunda yang ada di rumah. Oke, halo ayah bunda, teman-teman dan juga adik-adik sekalian. Sebelumnya kenalin ya, nama aku itu Fiona Gustianti teman-teman. Sekarang aku berada di bangku kelas 11. Aku itu jurusan dari akuntansi dan juga keuangan lembaga. Oke, dari jurusan akuntansi. Oke, mungkin sebelum ke sana boleh profilnya boleh di-share lagi ke teman-teman atau ke adik-adik semua. Mungkin Fiona ini mengikuti eskul apa saja atau sekarang sedang menjabat sebagai apa? Boleh di-share ke teman-teman? Oke, teman-teman, untuk sedikit profil dari aku itu ikut organisasi yang namanya itu organisasi siswa intersekolah atau yang sering dikenalin sama kita itu OSIS ya. Ya, aku juga terlibat dalam kedutaan dan juga atau bahkan OSIS tingkat Kabupaten Bandung Barat seperti itu. Oke, luar biasa, berarti Fiona ini sangat aktif ya mengikuti organisasi. Dan sekarang nih anak-anak atau adik-adik semua, Fiona ini merupakan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Cipendei periode berapa? Periode 2026 dan juga 2027. Oke, 2026 dan 2000 sampai 2027. Yeah. Oke. Nah, Fiona, oke sudah rileks ya. Oke. Dan sekarang Ibu sudah merangkum beberapa pertanyaan yang nantinya boleh dijawab dengan santai juga ya sama Fiona dan bisa di-share ke teman-teman. Oke, pertanyaan pertama nih Fiona. Dari sekian banyak pilihan sekolah, apa yang akhirnya bikin kamu yakin dan mantap buat memilih SMK Negeri 1 Cipendei sebagai tempat kamu belajar dan berkembang? Oke, kenapa sih aku itu milih sekolah buat sekolah di sini? Nah, jadi teman-teman, aku itu sempat mantau beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan juga di Kabupaten Purwakarta. Tentunya pas awal itu sebenarnya aku itu bukan orang Cipendei ya teman-teman, aku itu orang seberang gitu ya, orang Maniis dari Kabupaten Purwakarta. Nah, aku itu sempat lihat Instagram teman-teman, Instagram SMK Negeri 1 Cipendei ini. Aku itu lihat kayak sosmednya itu atau bahkan postingan-postingan itu keren banget. Kayak aku tuh mikirnya tuh kayak pasti kayaknya kalau aku sekolah di sini aku pasti makin berkembang deh. Aku kayaknya potensi aku bisa digali di sini. Jadi aku itu memutuskan buat ikut SPMB waktu itu tahap 2 teman-teman. Dan aku juga sebenarnya ya Ibu jujur enggak yang kayak aduh aku keterima atau enggak ya. Aku ada rasa deg-degan gitu ya. Tapi ternyata dengan cara aku selalu berdoa gitu kepada Allah ya Bu gitu. Tapi itu alhamdulillah banget pas ngedengar pengumuman itu aku keterima dan juga aku langsung banget pindah ke sini teman-teman. Dari rumah aku yang dari di Manis aku langsung pindah ke Kabupaten Cipendei Kabupaten Bandung Barat ini di Kecamatan Cipendei seperti itu teman-teman. Wah, luar biasa, banyak effort yang dikeluarkan oleh Teh Fiona ini ya. Dimulai dari domisili ya gitu, tempat tinggal yang awalnya di sana, mungkin dari kependudukan juga jadi pindah ke Kabupaten Bandung Barat, luar biasa. Oke, dan sekarang pertanyaan selanjutnya, waktu pertama kali daftar dan masuk ke sekolah ini, ekspektasi atau bayangan kamu tentang lingkungan sekolah, teman sampai kegiatan di sini itu seperti apa? Karena kita mengingat bahwa Fiona ini kan memang awalnya dari Maniis atau dari Purwakarta, tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan mungkin. Coba boleh disampaikan? Oke, jadi bayangan aku pertama tuh kayaknya kalau aku di sekolah ini aku bisa gak ya, aku bisa beradaptasi sama orang lain, sama teman-teman sebaya aku, atau bahkan aku tuh sempat mikir kayaknya aku gak bakal betah deh. Aku pernah sempat sampai mikir kayak gitu. Tapi teman-teman ternyata sekolah di sini tuh di luar ekspektasi banget. Bener-bener kayak di sini tuh teman-teman bahkan gurunya itu bener-bener sportif banget ya. Ibu di sini tuh pokoknya dari segi lingkungan dan juga
apapun itu, apalagi dari segi fasilitas seperti organisasi kayak kegiatan-kegiatan sekolah itu sangat mendukung banget di sini. Jadi teman-teman, kalau aku bersekolah di sini tuh aku ngerasa aku bisa ngegali potensi aku dan juga menggali diri aku yang sebenarnya, seperti itu Ibu. Oke, jadi support system di sini juga baik seperti itu yang dirasakan oleh Fiona. Oke, nah selanjutnya, kalau menurut kamu pribadi, hal apa sih yang paling bikin nyaman dan bikin kamu betah menjalani hari-hari sebagai siswa SMK Negeri 1 Cipendei? Oke, kenapa sih aku betah gitu ya di sini? Karena teman-teman yang aku bilang tadi, lingkungannya yang sportif, dan yang kedua itu dari kegiatannya teman-teman, kegiatan sekolahnya. Mulai dari kayak pembiasaan tiap paginya teman-teman, terus kegiatan-kegiatan yang akhir semester ataupun kegiatan-kegiatan hari-hari besar lainnya. Jadi itu tuh ngerasa kayak kita itu kayaknya sekolah ini gak monoton deh gitu. Oke, jadi banyak sekali aktivitas ya, kegiatan-kegiatan selain belajar tentunya. Dan tentunya itu sangat seru ya. Betul Oke. sekali. Nah, sekarang selanjutnya, sejak masuk SMK ini, perubahan terbesar apa yang paling kamu rasain di dalam diri kamu? Oke, perubahan apa sih yang ada di diri aku? Teman-teman, kalau aku boleh jujur-jujuran ya, aku itu awalnya itu sosok yang agak sedikit pendiam Ibu. Ya, aku itu agak sedikit pendiam dan juga agak pemalu. Tapi teman-teman, karena aku ini di sini sebagai siswa yang mengikuti organisasi, aku itu selalu dilatih di organisasi itu tentang adanya soft skill atau public speaking teman-teman. Dan alhamdulillah juga aku selalu dipercayai di berbagai kegiatan sekolah menjadi MC teman-teman. Jadi itu tuh benar-benar ngedukung banget kemampuan aku dan juga ngelatih banget skill aku. Jadi aku tuh sadar teman-teman, ternyata aku tuh di sekolah ini tuh aku punya skill aku tuh di bidang ini gitu teman-teman. Jadi lebih berkembang gitu ya. Itu Ibu. Oke. Nah, selanjutnya, setelah resmi jadi siswa, ada gak pengalaman tertentu selama di sekolah ini yang bikin kamu jadi lebih berani, lebih percaya diri, dan akhirnya sadar kalau kamu itu punya potensi yang bisa dikembangin? Oke, pengalaman yang sangat berharga. Nah, jadi teman-teman, mungkin ada beberapa ya di pengalaman yang udah aku lakuin atau yang aku alamin di sini teman-teman. Yang pertama teman-teman, yang kata Bu Kori tadi, Ibu, aku di sini menjabat sebagai ketua OSIS. Teman-teman, aku juga tidak expect ya teman-teman, dan bahkan aku gak pernah mikir sejauh itu kalau aku bakal menjadi ketua OSIS di sini. Tapi alhamdulillahnya karena aku dipercayai sama teman-teman sebaya aku dan juga kakak tingkat. Pokoknya yang teman-teman ada di sini dan juga guru-guru yang sangat sportif kepada aku dan juga kepada siswa-siswi yang lainnya, aku dipercaya sebagai ketua OSIS. Nah, dan juga teman-teman nih, kita itu kan ini tuh SMK itu untuk kerja teman-teman. Nah, kemarin juga alhamdulillah teman-teman di sekolah ini tuh ada yang namanya itu magang teman-teman, program magang. Kebetulan sekolah kita itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini teman-teman. Nggak hanya sekitar sini sih ya Bu, ada di berbagai daerah lain juga. Dan kebetulan nih teman-teman, aku salah satu siswa yang mengikuti program magang itu teman-teman. Dari mulai aku itu magang itu dari bulan Februari kemarin. Pas bulan puasa ya. Benar. Itu tuh benar-benar menjadi pengalaman pertama aku teman-teman. Karena apa? Karena itu tuh aku tuh gak pernah yang namanya itu kerja teman-teman. Terus tiba-tiba tapi emang aku tuh suka banget ya buat ngobrol atau ngelatih soft skill aku. Tapi teman-teman, di magang itu aku itu dipercaya sebagai host live teman-teman. Bayangkan teman-teman, aku harus se-energik itu gitu ya. Aku gak pernah se-energik itu, tapi dari situ aku tuh belajar banget kayak aku tuh ternyata punya passion di sini teman-teman. Jadi ya benar, SMK ini benar-benar ngelatih banget buat aku, melatih segala soft skill aku. Oke, kalau boleh tahu nih, Fiona kan adik-adik di rumah nih sama ayah bunda belum tahu nih. Tadi Fiona mengatakan bahwa Fiona itu jadi host live. Nah, host live-nya perusahaan apa nih? Oke, jadi teman-teman, aku itu menjadi host live selama 1 bulan itu di perusahaan yang ada salah satu di Padalarang teman-teman, di situ Ciburuy. Namanya itu Motif Crop teman-teman. Oke, jadi salah satu perusahaan busana muslim ya. Oke, nah selanjutnya, dulu waktu pertama kali masuk sekolah ini, kamu sempat merasa minder, takut atau khawatir gak buat beradaptasi dengan lingkungan baru? Dan bagaimana cara kamu melewati
fase itu? Oke, pastinya ada ya teman-teman. Aku tuh malahan pas MPLS tuh aku pernah ngerasa minder sama teman-teman sebaya aku yang mereka tuh jago banget ibu, jago banget dari segi ngomong ke depannya gitu. Aku ngerasa minder banget kayak, aduh aku bisa gak ya kayak mereka gitu. Tapi aku itu karena aku berusaha dan aku juga mau belajar, jadi aku mengikuti alurnya teman-teman. Dan bahkan pas MPLS itu alhamdulillahnya aku terpilih menjadi peserta terbaik teman-teman. Karena apa? Karena keberanian aku teman-teman. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong untuk Fiona. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak sekali prestasi yang kamu raih ya. Bahkan sebelum kamu memasuki di semester awal gitu ya, di di MPLS ya. Oke. Nah, selanjutnya, menurut kamu fasilitas atau program yang ada di sekolah ini apa sih yang paling membuat dan membantu siswa buat berkembang baik di bidang akademik maupun non akademik? Oke, fasilitas apa aja sih yang ada di sini? Teman-teman, di sini tuh ada banyak banget pastinya ya. Mulai dari segi pembelajaran non akademik. Nah, di sini tuh banyak banget kayak lab atau ruang-ruang praktik yang bisa kita gunakan teman-teman. Jadi itu bisa banget ngelatih dari soft skill kita dari segi akademik teman-teman. Jadi bahkan di sini juga teman-teman fasilitas seperti organisasi itu banyak banget ya teman-teman. Bahkan ada lebih dari 10 gitu ya Ibu. Ada 11 gitu kalau nggak salah. Jadi teman-teman nanti bisa milih kayak, aduh aku passionnya di mana ya. Nah, jadi teman-teman bisa banget ya teman-teman milih. Terus dari segi pembiasaan ataupun lapangnya teman-teman, lapangnya di sini bagus banget loh. Bagus banget cenanya adik-adik. Oke, nah selanjutnya nih, kalau menurut kamu sendiri, kenapa SMK bisa jadi pilihan yang tepat buat anak-anak setelah lulus SMP, terutama buat yang pengen siap menghadapi dunia kerja atau masa depan? Oke teman-teman, SMK itu kan pastinya secara umumnya teman-teman udah pasti tahu dong ya, itu pasti menengah kejuruan dan yang nantinya atau bahkan pasti terjun ke dunia kerja. Tapi semua itu pasti terjun ke dunia kerja sih mau SMA atau ujung-ujungnya SMK. ya. Ujung-ujungnya pasti. Nah teman-teman, kita itu di sini dibekali yang namanya itu PKL. Nah teman-teman, itu tuh kalau PKL tuh kita kan di sana diberi pengalaman teman-teman. Nanti yang itu tuh bisa banget dimasukin ke CV atau portofolio teman-teman nih. Jadi nanti sama perusahaan tuh kayak aduh di liriknya itu cepet gitu teman-teman. Iya, jadi direkomendasikan mungkinnya bisa jadi rekomendasi karena sudah mempunyai pengalaman tentunya. PKL. Dan nanti juga di PKL kita dapat sertifikat. Tuh tentunya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah ragu dan juga gak usah bimbang ya teman-teman. Oke. Nah selanjutnya, kalau kamu dikasih kesempatan buat ngomong langsung ke adik-adik SMP yang masih bingung pilih sekolah, apa yang pengen kamu sampaikan tentang sekolah ini? Oke teman-teman, menurut aku kalau sekolah itu bukan hanya tentang pelajaran teman-teman, tapi juga tentang bagaimana cara kita melatih diri kita, dari mulai percaya diri dan juga bahkan skill-skill yang kita punya. Nah teman-teman, aku kasih tahu deh ya teman-teman, kalau teman-teman masuk di sekolah ini, teman-teman bakal banyak banget kesempatan yang teman-teman ambil. Nah dari mulai organisasi, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan atau bahkan di luar sekolah. Jadi kalau teman-teman mau pilih sekolah yang sekolahnya itu bisa ngembangin diri teman-teman, kata aku sih SMK Negeri 1 Cipenuh bisa banget. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah nih Fiona, seluruh rangkaian atau pertanyaan yang sudah Ibu buat sudah disampaikan semuanya alhamdulillah, dan sudah dijawab juga dengan lugas dan tegas ya gitu ya Fiona. Dan sekarang mungkin closing statement untuk adik-adik dan juga ayah bunda yang ada di rumah. Oke, adik-adik dan juga ayah bunda yang di rumah, menurut aku semoga yang tadi dengan aku cerita pengalaman aku tadi yang selama aku ada di sini atau selama di SMK Negeri 1 Cipenuh ini bisa menjadi motivasi bagi adik-adik semua nih. Jadi biar adik-adik itu enggak kebingungan lagi, misal aku mau sekolah ke SMK Negeri 1 Cipenuh tapi nanti di SMK-nya ada apa aja ya. Jadi adik-adik gak usah ragu lagi, gak usah bimbang lagi, langsung cus aja daftar SMK Negeri 1 Cipenuh. Oke. Alhamdulillah ayah bunda dan juga adik-adik, seluruh rangkaian, seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan dan sudah dijawab juga oleh Fiona, oleh salah satu siswa SMK Negeri 1 Cipenuh. Ayah bunda dan juga adik-adik semua, terima kasih banyak sudah menonton podcast SMK Negeri 1 Cipenuh. Alhamdulillah seluruh informasi yang sudah disampaikan semoga bermanfaat untuk adik-adik semua dan juga ayah bunda, dan semoga bisa menjadi motivasi untuk adik-adik semua. Saya selaku
host podcast SMK Negeri 1 Cipendei, Koreatul Jamila, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Cipendei, excellent!